Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Abdul Razak hafizahullah ta'ala, para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi bini'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Haibati fillah, kalau tadi disampaikan memang soundnya itu ditujukan untuk antum semua. Kayaknya juga AC-nya juga sama. Semuanya ke sana. Kok nggak ada yang ke sini? Anak lihat. Makanya anak kepanasan juga. Oh, ada sebelah sini, Prof. Enggak. Oh, ini betul. Mungkin perlu disetel. Itu disetel 27 derajat Celcius. Mana panitianya? Tolong disetel 18 ya. Lihat dong, masa 27, pantasan kepanasan profesor di sini. Type teknisinya tolong dibantu. Jamaah rahimakumullah, para peserta seminar. Tadi kita sudah mendengar cukup panjang ya. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Abdul Razak tentang pentingnya komunikasi antara guru dengan murid ya. Guru dengan kepala sekolah dengan kepala dinas, terus seperti itu sampai ke tingkatan presiden akhirnya nantinya. Karena pendidikan diadakan untuk menciptakan generasi yang bisa menjaga NKRI ini. Generasi yang bisa mewariskan kepada generasi yang selanjutnya. Apabila muncul generasi-generasi yang menghabiskan apa yang ada di negeri ini, maka generasi yang selanjutnya akan susah hidup mereka. Sebagian orang takut dengan masa depan. Memang kita perlu takut dengan masa depan. Kenapa sekarang banyak istilah-istilah go green? Nih ya. Ada ketakutan nanti ini kalau semua pohon itu ditebang, anak cucu kita nanti tidak akan mendapatkan pepohonan di negeri ini. Dulu di Sumatera, karena anak punya nenek moyang itu dari Sumatera, pada cerita bahwasanya setiap satu anak lahir, satu pohon kelapa ditanamkan buat itu anak. Satu anak lahir, ada satu pohon kelapa. Punya anak 10 berarti ada 10 pohon kelapa. Sehingga banyak pohon kelapa yang bertahan hidup karena manusia terus berkembang. Tapi sekarang yang ada manusia menghabiskan apa yang ditanam oleh generasi yang sebelumnya. Maka kita perlu takut dengan masa depan. Ana kemarin bersama teman Prof yang dampingin di mobil. Dia cerita, Ustaz, anak kayaknya anak punya anak nggak akan anak masukkan ke sekolah. Anak mau simpan di rumah anak. Karena anak tahu gimana anak sekolah. Ini anak sekolah SMP, SMA, sampai kuliah, Masya Allah, nilainya bagus semuanya, Prof. Karena dia preman. Jadi dosennya takut sama dia. Itu dosennya dia cerita, anak pada waktu ujian, anak baca koran. Di kelas baca koran, dibiarin sama dosen. Dan dia cerita hampir tidak ada
dosa yang tidak Anda lakukan mungkin. Maka dia takut dengan dunia pendidikan di masa dia. Gimana dengan masa anak-anak Anda nantinya? Subhanallah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang mengingatkan kita akan ada satu masa di mana pecundang itu dijadikan pahlawan. Di mana pendusta itu dikatakan sebagai orang yang jujur, dan sebaliknya seorang yang jujur dituduh pendusta. Sanawat khadda'at, kata Nabi SAW, tahun-tahun yang menipu. Ternyata setelah ana renungkan, mungkin salah satu yang menciptakan tokoh-tokoh pecundang yang dijadikan pahlawan umpamanya, ternyata medsos mungkin salah satunya. Makanya kenapa kepolisian, Prof, itu benar-benar memerangi yang namanya hoax. Karena semua orang bisa menulis. Maka jemaah kita perlu memikirkan gimana masa depan anak-anak kita sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Itu yang akan dihadapi. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini bukan untuk menakut-nakuti umatnya, bukan. Tapi untuk membuat mereka bersiap diri. Kalau musuhnya 10 orang, maka persiapan kita juga 10 aman. Tapi musuhnya ini 10.000 orang. Jumlah kita berapa? Cuma 10 kita. Bagaimana kita menghadapi mereka? Pikir. Antum pikirkan. Maka jamaah rahimakumullah, ana rasa pendidikan ke depan ini harus, ya mungkin harus ada kajian ulang. Kalau tadi dikatakan kurikulum senantiasa berubah, nah seharusnya kurikulum berubah. Tapi kenapa kurikulum itu kadangkala perubahannya tidak dalam urusan mempersiapkan diri untuk kiamat? Dirubah kenapa? Kita ini mau kiamat nih. Tahu dari mana mau kiamat? Nabi SAW menyebutkan tanda-tandanya udah kelihatan nih. Gedung-gedung tinggi itu di Jazirah Arab. Masya Allah. Gedung tertinggi di dunia itu adanya bukan di Amerika. Adanya bukan di Eropa, di padang pasir adanya. Berarti benar yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka orientasi pendidikan yang ana rasa yang harus dirubah, yaitu orientasinya akhirat. Basis pendidikan, silahkan mau jadi dokter silahkan, mau jadi negarawan silahkan, mau jadi polisi silahkan, mau jadi tentara silahkan, tapi antum harus punya persiapan satu, antum bakal mati. Ada hisab nantinya di sana. Maka jamaah rahimakumullah, kalau anda lihat pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Antum sudah manusia belum? Ada manusia separuh binatang. Ada manusia binatang. Ada manusia lebih buruk dari binatang. Antum tinggal bercermin, pasang cermin di depan antum. Buka semua aksesori, lihat, ana ini manusia benar enggak? Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Itu keputusan Allah. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Nggak ada lagi yang lebih sempurna dari manusia. Kalau bicara wujudnya, Masya Allah. Sehingga ketika ada kejadian seorang yang bertanya kepada Imam Malik kalau nggak salah, ketika dia berkata, Imam, aku telah mengatakan kepada istriku, anti taliq illam takuni ahla minal qamar.
engkau aku ceraikan apabila engkau tidak lebih indah dari rembulan. Semalam kita melihat gerhana. Akhirnya kata imam ini, kalau begitu cerai sudah. Istrimu tidak mungkin lebih cantik dari rembulan. Ada yang mengkoreksi mengatakan enggak. Istrimu lebih cantik dari rembulan. Tahu dari mana? Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Ayat ini enggak berhenti. Orang kadang-kadang cuma di sini nih. Padahal selanjutnya Allah mengatakan tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia kepada tempat yang paling rendah. Tadi yang saya sampaikan. Ada yang separuh binatang, ada yang binatang, ada yang lebih buruk dari binatang. Siapa yang menyebutkan? Allah. Makanya kalau kita bicara pendidikan, sejatinya pendidik yang mutlak itu adalah Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu. Allah menyebut dirinya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu dari asal kata tarbiyah, pendidikan. Allah yang telah mempersiapkan segalanya. Maka jamaah, ada orang yang hidupnya kuliner. Setiap malam yang dia bicarakan, malam ini kita makan di mana? Makan aja yang dia bicarakan. Binatang itu kerjaannya makan. Makanya Allah mengatakan di surah Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia ini dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Binatang ternak seperti itu. Wan naru mathwal lahum, neraka jadi tempat mereka. Maka pendidikan masa depan harus berpikir bagaimana manusia ini jadi manusia yang sebenarnya. Tidak makan hak orang lain. Tidak menindas yang di bawah dia. Tidak menipu. Tidak berzina. Tidak korupsi. Tidak merusak. Karena ya kita bisa lihat sendiri, mungkin Bapak Profesor tadi udah nyinggung adanya lapas suka miskin. Insya Allah lapas suka miskin itu cukup menampung 400 orang. Karena anak berangkat ke sana. Anak berangkat ke sana, ngisi kajian di dalam suka miskin. Isinya suka miskin itu rata-rata adalah orang-orang pinter. Nggak ada yang lulusan SD di suka miskin. Nggak ada. Yang ada profesor, bukan Profesor Abdul Razak maksudnya anak, Insya Allah. Profesor penulis buku. Kemudian menteri ada di sana. Pejabat-pejabat negara banyak di sana. Orang-orang partai, Masya Allah penuh. Bupati, gubernur, Masya Allah banyak. Jadi kalau kepingin reuni gubernur ya di sana, ketemu tuh sama orang-orang pinter di sana. Tapi kenapa bisa seperti itu? Bukankah mereka yang dipilih oleh rakyat untuk memanusiakan rakyat? Maka ternyata pendidikan dia selama SMA, kuliah, menempuh S2, S3, ternyata tidak membentuk karakter dia untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Maka ini PR bersama jemaah. Satu hal yang perlu diingatkan kepada anak didik kita nantinya, dan kita harus ingat juga bahwasanya kita ini bukan penduduk bumi. Kita tuh sering dengar istilah apa? Alien. Nah, kita ini alien nih. Betul jemaah. Allah menciptakan Nabi Adam ditaruh di mana? Di surga. Kemudian diasingkan di muka bumi ini karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada kesempatan balik, ada kesempatan balik. Di sini tempatnya. Tatkala orang sadar dia bukan penduduk bumi, seperti
kalau ada tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Dia kalau ditanya, Bapak kenapa nggak bangun rumah di sini? Enggak Ustadz, saya cuma sementara di sini Pak Ustadz. Oh enggak mau buka pabrik ini? Enggak Pak Ustadz, saya cuma sebentar. Saya ada kontraknya di sini. Terus setelah kontrak ya pulang Pak Ustadz. Terus antum sudah punya rumah di sana? Alhamdulillah, saya sudah punya rumah di sana. Saya punya usaha di sana. Di mana? Di kampung halamannya. Ini yang perlu ditanamkan kepada anak didik kita, bahwasanya engkau harus punya rumah, punya usaha, punya kebun, punya villa di sana, bukan di sini. Karena kita bukan penduduk bumi ini. Allah Jalla Jalla ketika menurunkan Nabi Adam di surat Taha, Allah mengatakan, qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Kalian semuanya turun. Semuanya turun. Sebagian kalian musuh untuk sebagian lainnya. Kita udah dikasih tahu nih, ini ilmu nih. Tugas guru ngasih tahu kepada muridnya, nak, ingat musuhmu itu syaitan. Sudah dipastikan hal itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah akan turunkan petunjuk. Maka di setiap kaum itu Allah utus nabi, diutus nabi membawa petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang ikut petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dua, tidak tersesat dan tidak sengsara. Itu yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Di dunia dia hidup tidak tersesat. Kenapa? Karena dia mengikuti jalannya. Dia bisa balik insya Allah ke surga Allah Jalla Jalaluhu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Ini yang terjadi dengan banyak manusia. Kita ini banyak di negeri kita yang mengaku muslim tapi tidak tahu peringatan yang Allah berikan. Tadi profesor jelaskan bagaimana anak-anak itu ketika main game dia ikut dengan aturan. Kita ketika download aplikasi di bawah itu mesti ada kontraknya. Tersebut apa biasanya? Setuju? Antum centang, setuju. Tapi kita sebagai muslim ternyata Qur'annya nggak pernah dibaca. Bagaimana antum akan menjalankan aturan-aturan Allah Jalla Jalla? Akhirnya berpaling. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara. Fid dunya, di sini di dunia sengsara hidup dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya. Di dunia dia mungkin menjadi orang terkenal, orang terpandang. Pada hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi buta, nggak bisa melihat. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, wahai Rabbku, Rabbi, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku hidup bisa ngelihat. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu ketika engkau hidup di dunia, rizki Allah berikan kepadamu, segala fasilitas dikasih sama Allah, diturunkan ayat-ayat Allah, dikasih Al-Quran, suruh baca, engkau tinggalkan. Maka hari ini engkau akan dilupakan, jamaah. Wallahi jamaah, sangat menakutkan sekali. Maka generasi ke depan ini harus dipersiapkan untuk menjadi manusia yang beriman, yang menjaga negeri ini. Wallahi bumi ini milik Allah. Allah menjadikan manusia khalifah di atas. Kita harus jaga. Gimana kita akan menjaganya kalau kita nggak pernah belajar? Maka para tenaga pendidik itu, para guru, dikatakan faqidus syai' la yu'tihi. Kalau dia tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan memberikan? Tadi profesor menyebutkan ya, para orang tua, para pendidik harus belajar juga gadget dia. Supaya dia tahu, kalau enggak nanti dibohongin sama anak. Ketika seorang tua, seorang ayah, seorang ibu,
dia tidak punya keinginan akhirat, kesian anak-anak. Kemudian jamaah, ada percontohan kalau kita melihat Allah menyebutkan wa'dallahi haqqa walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Janji Allah itu benar loh. Allah nggak pernah dusta. Janji Allah itu hak. Tapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak tahu. Lalu Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu tahu, tapi ilmu mereka itu adalah tentang lahirnya kehidupan dunia. Dia bisa bangun gedung 7 tingkat. Dia bisa mengaspal jalan, dia bisa bikin jembatan, dia bisa bikin pesawat, dia bisa bikin tank. Dia bisa bikin macam-macam tentang kehidupan dunia ini. Tapi akhirat sama sekali nggak tahu. Seorang mungkin sudah terkenal menjadi tokoh di masyarakat selama 20 tahun, dia hormatin masyarakat. Tapi kalau ditanya tentang kejadian di padang mahsyar nanti bagaimana Pak? Dia nggak tahu, nggak paham. Dan dia tidak pernah mempersiapkan diri. Ditanya, Bapak ini umur 50 tahun, hafalan Qur'annya apa 50 surat? Kalau tiap tahun dia menghafal 1 surat dari Al-Quran, 1 surat pendek aja, berarti 50 tahun 50 surat dia hafal. Apa berat seorang menghafal 360 hari 1 surat? 1 surat ada yang 7 ayat, ada yang 8 ayat, ada yang 9 ayat. Tapi itu jemaah, yang dikejar oleh generasi sekarang itu hayat dunia, kehidupan dunia. Bahkan kalau ada orang mungkin mencari akhirat, dianggap antum ini kolot. Ana bukan kolot, ana generasi masa depan. Ana percaya ada kehidupan setelah kematian. Kalau dia mungkin percaya dengan adanya tahun 2050, ana percaya dengan 3000 tahun lagi ke depan yang tanpa batasan. Jadi didik anak menjadi generasi masa depan, benar-benar akhirat ini masa depan jemaah. Kalau tetap antum mikirin dunia ini bahasa Arab dunia itu yang rendah, yang dekat nih, ada yang jauh nanti. Maka tolong ya, yang punya kebijakan untuk menyisipkan pelajaran tentang masa depan, ajarkan kepada anak kita. Sehingga kerjaan polisi masa depan itu nggak capek. Kenapa tidak capek? Karena orang-orangnya sudah bertakwa. Kenapa sekarang penjara itu overload semuanya? Hampir nggak ada penjara yang nggak overload. Karena ada generasi yang tidak takut sama Allah Jalla Jalla. Generasi yang tidak mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita lihat realita yang ada jemaah. SD 6 tahun pelajaran agama berapa jam? Hanya 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah 2 SKS 1 semester. Setelah itu selamat tinggal masa depan. Nggak ada lagi pelajaran tentang Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang surga, tentang neraka. Tinggal berapa menit lagi? Masya Allah. Katanya 20 menit waktunya. Bukan cuma 20 menit. Oh, khususon gitu request. Masya Allah. Siap. Maka jemaah, antum lihat tuh kondisi kita, kondisi pendidikan di negeri kita. Coba kita ambil contoh pendidikan yang dilakukan seorang yang bijak, seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya surah Luqman. Anak-anak didik harus baca. Para pendidik harus baca. Jangan sampai dia ambil S2, S3 pendidikan ke luar negeri, nggak pernah selesai surat Luqman.
Dia selesaikan buku yang berjilid-jilid. Al-Quran nggak pernah dia selesaikan. Seakan-akan Quran ini bukan kitab pendidikan. Wallahi Allah turunkan Al-Quran untuk mendidik kita. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Itu petunjuk tuh. Itu Allah turunkan sebagai petunjuk, tapi nggak pernah dibaca. Sebagian orang kuliah hukum, S1 hukum, S2 hukum di Belanda, S3 hukum di Belanda. Muslim pulang ke Indonesia, PhD hukum dari Belanda. Ditanya, antum sudah selesai Al-Qur'annya? Belum. Nggak memalukan jemaah. Dia nulis disertasi itu harus membaca puluhan kitab, baru selesai disertasi dia. Tapi kitabullah nggak pernah dia selesaikan. Kenapa? Karena dari awal dididik, di SD dididik, di SMP dididik, di SMA dididik, bukan orientasinya akhirat. Ingat, dunia ini tidak akan makmur, tidak akan sejahtera, kecuali dengan dua yang sering didengung-dengungkan, imtak dan iptek. Iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Katanya harus berjalan bersamaan, tapi realitanya imtak dibuang. Bukan dibuang sih, disisihkan, dikesampingkan. Dari mana kita lihat? Ana punya teman di Jakarta. Dia sebagai seorang kepala sekolah SMA. Dia cerita sama anak Ustaz. Orang-orang pintar itu Ustaz, nggak ada yang belajar agama. Dulu Ustaz. Jadi kalau yang cerdas-cerdas itu biasanya masuknya ke UI, ITB, kemudian UGM, pokoknya ke fakultas yang tinggi. Nanti yang mungkin lebih rendah lagi, yang nggak diterima di sana, kadangkala pilihannya jadi guru. Karena nggak terima di sana, ini karena kurang cerdas jadi guru. Kemudian kalau nggak diterima Ustaz, turun lagi Ustaz, kuliah agama. Jadi yang kuliah agama itu bukan orang yang cerdas dikatakan. Ini harus dirubah jemaah. Silahkan, tidak semuanya harus jadi ustadz. Ana sering ingatkan Prof, enggak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya harus belajar agama. Karena wajib belajar agama itu. Kenapa? Untuk bicara masa depan. Karena masa depan kita itu bukan di bumi. Kalau antum hanya bicara masa depan 70 tahun, antum pensiun, diangkat, dikubur, diinjak-injak, dilupakan. Selesai. Masa kita berbicara masa depan 70 tahun, orang tua ngomong sama, "Nak, kamu nak harus jadi orang sukses nak." Umur berapa kira sukses? Ya sukses itu setelah mati nak. Hitungannya nak. Anak itu akan bersiap-siap ayah. Ayah ngomong, "Nak, abah ingin abah mati, engkau tetap kirim pahala buat abah." Itu masa depan. Bicara masa depan yang sebenarnya. Abah ingin doa-doamu tetap dipanjatkan. Kita lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Di surah Luqman, Allah mengatakan, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Pertama wasiat Luqman. Nih gaya kalau tadi profesor ngomong komunikasi. Orang tua kalau komunikasi sama anaknya itu panggil dia dengan nama-nama yang indah. Nah, sayang sini. Jangan teriak-teriak mengatakan, yang bandel sini. Yang bandel. Akhirnya dia bandel terus. Karena panggilan itu doa. Maka kalau panggil anaknya yang bandel, ada orang, "Ya Allah mas, anaknya sampean ini bandel banget." Jangan bilang bandel.
Anak-anak hidayat insya Allah. Dapat hidayah insya Allah anak-anak. Luqman mengatakan, ya bunai. Ketika ingin memberikan nasihat kepada anaknya, jangan teriak-teriak, biarkan dekat. Sehingga komunikasi dari hati ke hati. Subhanallah ya. Ana pernah dikasih tahu sama ibu ana sendiri. Dia ngomong, Syafiq, kalau mau kasih tahu anaknya, panggil anaknya, bawa ke kamar, kunci pintu kamarnya. Terus pegang tangan anaknya, ngobrol sama anaknya. Supaya tahu tuh anak kalau engkau cinta sama dia. Luqman memanggil anaknya mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik sama Allah. Jangan menyekutukan Allah, nak. Allah tuh yang menciptakan engkau. Tubuhmu ini semua pemberian Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang nyata. Coba nih para orang tua, pernahkah mendudukkan anaknya? Mengatakan hal ini sama anaknya? Para pendidik, para guru di kelasnya, yang dia tahu murid-muridnya muslim, pernah dia ajarkan kepada anaknya, Ustaz, anak guru matematika. Nah, apa yang menghalangimu? Anak guru IPS, anak guru IPA, ajarkan kepada murid. La tusyrik billah. Dari sini dia akan taat dan nurut. Akan patuh sama gurunya. Ketika dia diajarin tauhid, jemaah. Bahwasanya pencipta bumi ini, yang berhak disembah, yang memberikan rizki, yang berhak dimintai rizki, itu hanya Allah Jalla Jalaluh. La tusyrik billah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama sepupunya Abdullah bin Abbas. Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, ini pendidikan yang seharusnya disampaikan kepada anak didik kita jamaah, khususnya di era milenial ini. Beliau mengatakan, ya bunai, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan beberapa kata. Posisi Nabi alaihi salatu wasallam dengan keponakannya itu sedang berboncengan. Sangat dekat sekali. Inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan beberapa kata kepadamu. Apa yang pertama diajarkan? Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai ananda, ya, yang pertama dengan ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sampai akhir hadis itu. Wahai bocah, jagalah Allah. Ditanamkan jagalah Allah. Anak itu ditakut-takutin sama Allah. Allah akan menjagamu. Nah, engkau keluar rumah, abang nggak bisa jaga. Mungkin kau keluar rumah ada motor lewat nabrak engkau. Mungkin kau keluar rumah dibully sama teman-temanmu, dipukulin sama teman-temanmu, abah nggak ada. Jagalah Allah, Allah akan jagain engkau. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapannya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini tauhid diajarkan. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Orang tua jangan suka ngomong sama anaknya, nak kalau minta apa-apa, ngomong sama abah. Kalau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Dirubah sekarang. Nah, kalau engkau mau minta sesuatu, minta sama Allah. Mau minta sepeda, minta sama Allah. Sholat dulu minta, ya Allah kepingin sepeda ya Allah. Ajarkan anaknya ini benar-benar memiliki hubungan yang dekat sama Allah. Kemudian yang kedua yang diajarkan Luqman kepada anaknya, berbakti sama orang tua. Kalau seorang anak berbakti sama orang tuanya, dia tidak memberikan kepada orang tuanya kecuali yang halal, maka insya Allah ada harapan dia bermanfaat buat negeri ini, bermanfaat buat bangsa ini. Tapi kalau orang-orang yang durhaka sama orang tuanya, mungkinkah dia memberikan manfaat kepada orang lain? Abadan. Bapaknya yang membesarkan dia, ibunya yang melahirkan dia, tidak merasakan kebaikan dia, maka bagaimana dia akan
berbakti kepada negeri ini. Maka orang tua ajarkan anaknya, kemudian para pendidik ajarkan kepada anak-anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, yang ketiga, beriman dengan hari pembalasan. Al-iman bil yaumil akhir. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai ananda, nak, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat biji sawi yang ia berada dalam batu atau berterbangan di angkasa atau tertanam di dalam bumi, Allah akan datangkan itu. Innallaha latifun khabir. Diajari lagi tentang Allah. Masya Allah, 5 menit lagi. Siap. Maka ingat, tumbuhkan kepada anak kita adanya hari pembalasan. Engkau mencuri nak, mungkin abang gak kelihatan. Anak-anak kadangkala tidak sholat. Pulang dari sekolah, nak sudah sholat nak? Dia mengatakan sudah ayah, padahal dia belum sholat. Sampai ke nak, mungkin abang gak tahu nak. Tapi Allah tahu. Dan Allah akan balas nak. Allah akan berikan balasan. Kemudian yang keempat, ajarkan kepada anaknya sholat. Kenapa kok sholat? Allah menyuruh kita sholat. Ketaatan seorang pegawai. Kalau ada yang jadi pegawai negeri, ana melihat, Masya Allah, kemarin itu Prof, setelah Syawal, ana punya teman-teman dosen yang pegawai negeri itu datang dari Surabaya, datang dari mana. Ana tanya, kenapa antum kok ini masih liburan? Ustaz, kita pegawai negeri Ustaz. Tanda tangan Ustaz, kata dia. Disiplin banget dia. Karena dia takut dengan jabatan dia, takut dengan kedudukan dia. Sama Allah kadang-kadang kita nggak takut. Allah ajarkan kepada kita sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Itu kata Luqman pesannya. Aqimis sholat. Dirikan sholat. Yang 5 waktu engkau dirikan. Setelah orang mendirikan sholat yang 5 waktu, berubah bagaimana dia memperbaiki orang lain. Seorang muslim itu nggak boleh baik sendiri jemaah. Allah katakan, Luqman mengatakan kepada putranya, wa'mul bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Hendaklah engkau merubah kondisi yang ada. Suruh kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah engkau menghadapi apa yang menimpamu. Jadi kalau kita bekerja di satu tempat, lalu kita tidak memperbaiki, antum aman. Tidak ada yang menyakiti antum. Tapi kalau antum berada di tempat itu kemudian berusaha untuk memperbaiki yang buruk, diperbaiki, yang salah dibenarkan, maka tatkala itu banyak musuhnya. Banyak yang nggak suka sama antum. Maka Luqman mengatakan kepada putranya, wasbir, sabar. Selesai nasihatnya belum. Lalu Luqman mengatakan, wala tusair khaddaka linnas, jangan sombong. Nggak boleh sombong. Karena kalau orang sudah sombong jamaah, rusak negeri ini dengan orang-orang sombong. Allah murka sama mereka. Dia tidak akan menghargai orang lain lagi. Kemudian ketika berjalan juga disuruh berjalan dengan adab dan etika yang pada akhirnya kita harus bersama-sama menghadapi generasi masa depan ini, ya, dengan mendidik mereka agar mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Orientasinya adalah akhirat. Orientasinya adalah setelah kematian. Kalau mungkin sebagian mengatakan, Ustadz gimana Ustadz sistem kuliahnya tetap Ustadz cuma 2 jam. Nah, kita tidak perlu mencari kambing hitam. Seorang muslim itu kalau tidak mendapatkan di kuliahnya, di bangku kuliahnya ilmu agama, terbuka, antum kuliah cuma 4 jam, kuliah cuma 5 jam, cuma 6 jam, antum dikasih waktu Allah banyak waktu. Maka cari kajian di tempat-tempat lain. Tadi ada kelas virtual, alhamdulillah. Bisa ngaji tauhid dengan kelas virtual, bisa ngaji tafsir dengan kelas virtual, banyak jamaah. Tapi yang perlu ditumbuhkan adalah orientasi akhirat
bahwasanya yang kita cari sejatinya adalah yang sesudah kematian ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih, syukron kami haturkan. Bapak Ibu sekalian, mohon diberi aplaus yang meriah buat beliau, Dr. Syafiq Rizah Hasan Salamah. Seperti yang sudah kita sampaikan dan kita amini bersama, untuk bertanya ini kita memakai catatan atau silakan ditulis, silakan diantar ke depan. Mudah-mudahan dua dulu dibuka mungkin ya Ustaz. Kita buka dua dulu. Jadi nanti kalau masih ada kesempatan bisa dilanjutkan yang dua lagi. Kalau sudah selesai berarti mudah-mudahan kita bisa kontak-kontak dengan beliau narasumber lewat Facebook juga ada ya berarti ya Ustaz ya. Bapak Ibu sekalian silakan langsung ke depan dengan catatannya karena mic itu kurang bisa didengarkan dengan baik. Nah, bismillah. Afwan Ustaz, ana punya murid yang sholat kalau lagi di sekolah saja. Sementara kalau di rumah tidak sholat karena kedua orangnya tidak sholat. Subhanallah jamaah. Ya ini pentingnya menyamakan visi dan misi antara madrasah, antara sekolah dengan rumah. Karena kalau orang tua hanya memikirkan anaknya akan benar di sekolah, sedangkan orang tuanya belum benar, maka susah akan menciptakan generasi yang soleh. Maka para pendidik perlu berkomunikasi dengan orang tuanya, dipanggil orang tuanya. Bahkan ada sebuah sekolah yang dia mengatakan teken kontrak orang tuanya. Di kontraknya ditulis bahwasanya orang tua tidak boleh pegang HP di hadapan anak. Nggak boleh. Kalau mau anaknya diterima. Kalau orang tua tetap pegang HP di depan anaknya nggak ada. Akhirnya orang tua itu pegang HP kalau anaknya tidur. Pegang HP kalau anaknya sekolah. Anaknya sampai rumah taruh HP. Nggak ada lagi memegang HP. Kenapa? Supaya hasil pendidikan di sekolah itu bisa dikembangkan di rumah. Kalau tidak, ini yang di sekolah sudah mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan ibadah dengan baik, sampai rumah ketemu orang tuanya nggak sholat, maka dipanggil orang tuanya, duduk sama orang tuanya. Makanya komunikasi perlu dijalin antara sekolah dengan orang tua. Anaknya juga melaporkan bagaimana kondisi di rumahnya, sehingga nanti dengan cara seperti itu, ya paling tidak orang tua berusaha untuk memperbaiki diri. Ada orang tua yang memang nggak benar, tapi dia ingin anaknya benar. Pihak sekolah datang, sampaikan, Bapak, karena Bapak kan kepingin anaknya benar. Tapi kalau tetap contoh di rumah tidak baik, kesian anaknya. Mudah-mudahan dengan menjalin komunikasi yang baik, orang tuanya bisa merubah. Kalau itu tidak terjadi, artinya harapan sekolah orang tuanya berubah tidak terjadi. Di sini para pendidik harus menguatkan anak didik. Sampaikan kepada dia, tugasmu memperbaiki orang tuamu. Yang baik diambil, yang buruk diperbaikin dari orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anaknya juga bisa mendapatkan pahala merubah orang tuanya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bapaknya pembuat patung. Jangan sholat, pembuat berhala. Dan dia sudah berusaha untuk memberikan pengarahan kepada ayahnya, tapi tetap seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Afwan Ustaz, saya adalah seorang akhwat yang akan diamanahi menjadi dosen bahasa Arab di 2 universitas di Cirebon, yang Allah amanahi menjadi dosen bahasa Arab di 2 universitas di Cirebon sejak umur 25 tahun, yang kata orang masih terlalu muda untuk menjadi dosen. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Lalu saya hijrah atas izinnya. Saya mengenal manhaj salaf, lalu belajar tentang fitnah wanita. Pertanyaannya, seberapa besar kesalahan saya jika mengajar kelas yang masih ada ikhtilat ikhwan dan akhwat? Meski saya sudah bercadar, tapi mereka yang saya ajar juga anak-anak remaja yang usianya tidak jauh berbeda. Bahkan ada yang lebih tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Subhanallah jamaah ya. Jadi kalau kita lihat fitnah perempuan ini, Masya Allah. Kenapa kok dikasih batas ini jemaah? Nah, kenapa kok ada batasnya ini laki sama perempuan ini? Supaya terjaga. Supaya terjaga. Jadi ada sekolah-sekolah non-muslim di Lampung, SMP, SMA, milik non-muslim. Laki perempuan dipisah. Non-muslim. Supaya antum tahu bahwasanya dipisahnya laki sama perempuan itu untuk menjaga. Karena memang secara fitrah lelaki itu tergoda dengan wanita. Walaupun sudah nikah, istrinya sudah 4. Jadi laki istrinya 4, jangan dipikir alhamdulillah Ustaz sudah 4 Ustaz, jadi tidak tergoda dengan wanita. Kadzab, bohong dia. Dia mungkin ngelihat istrinya yang 1 udah tua, kayaknya perlu diganti yang ini. Itu secara fitrah jemaah. Maka adanya dipisahnya laki sama perempuan itu untuk menjaga. Dan non-muslim sudah mempraktekkan. Di Meksiko. Meksiko tuh negerinya para mafia. Ana baca ana nonton di salah satu televisi laporan tentang base di Meksiko. Base di Meksiko itu laki perempuan dipisah. Negara Meksiko. Jadi ada base umum khusus akhwat. Emangnya ada akhwat Ustaz? Nah, akhwat itu cewek maksudnya. Kenapa? Karena perempuan selalu dilecehkan. Sama yang di sebelah sini. Sama yang laki-laki ini. Itu yang terjadi jamaah. Maka pendidikan ke depan harus memikirkan bagaimana menyelamatkan. Sebagian orang, oh itu ekstrim. Bukan ekstrim. Anda sampaikan non-muslim. Antum bisa cek. Di Lampung itu sekolah SMP, SMA non-muslim. Yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Sampai seperti itu mereka. Di Jakarta ada sekolah yang dibangun sejak zaman Belanda. Tahun 30-an. Nama sekolah Katolik. Sekolah kalau nggak salah namanya Canisius. Itu hanya untuk putra. Nggak ada putrinya. Kenapa? Makanya kalau kita bicara urusan agama kita, kadang-kala muslim itu menolak. Ada apa dipisah lagi perempuan? Ini kan orang-orang yang hatinya kotor saja. Bukan jamaah. Makanya kalau memang nanti harus ngajar, tolong dipisah. Yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan-perempuan sebelah sana. Karena dipisah aja kadang-kala masih lempar-lemparan. Lempar-lempar sekarang udah nggak ada lempar-lemparan kertas lagi, Prof. Udah SMS sudah sekarang. Masya Allah. Maka harapan anak dilihat maslahat dan manfaat. Ketika mengajar memberikan manfaat dan bisa memisah, bisa memberikan tadi karakter dididik mereka supaya takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tafadhol. Dan tetap fitnah wanita itu fitnah yang terbesar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah. Dan sampai hari ini.
Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati, takutlah kalian sama urusan dunia dan dengan urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Mungkin seperti itu, dan dosen-dosen yang muslim yang diajar mahasiswa-mahasiswanya juga muslim, nggak ada masalah dia mengatakan afwan yang laki-laki yang perempuan-perempuan. Tolong untuk menjaga, tujuan kita ini mau ngajar, mau memberikan ilmu, mau mendidik karakter. Kalau dari awal mereka sudah bisa diatur, insya Allah jadi baiknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, saya seorang kakak dan mempunyai adik laki-laki. Adik saya merokok dan melakukan zina hingga pacarnya hamil. Na'udzubillah. Padahal orang tua sangat memberikan perhatian yang lebih. Namun lingkungan adik saya di luar rumah tidak mendukung untuk ke arah yang lebih baik. Apa saran Ustaz? Masya Allah. Jamaah, wallahi menakutkan sekali memang dunia sekarang ini. Anak SMP, ini kejadian tahun lalu mungkin. Ada 14 anak itu memperkosa seorang anak. 14 anak ini ada yang kelas 5 SD. Ada yang kelas 6 SD. Kenapa itu terjadi? Lingkungan mungkin. Pendidikan mungkin. Orang tua mungkin menjadi penyebabnya. Sekolah hanya memberikan informasi kepada anak didiknya. Guru-guru tidak punya beban amanah dari Allah yang dia rasakan. Sehingga tidak mendidik anak-anak di kelas. Perzinaan di kelas direkam sama teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini PR bersama buat seluruh rakyat Indonesia. Di Kendari. Beberapa bulan yang lalu itu ada sidak lah dari Kementerian Agama ke Kendari untuk mengecek guru agama di sana. Di situ ada 200 guru agama yang negeri ini, guru agama. 127 nggak bisa ngaji. Guru agama 127 nggak bisa ngaji. Ana baca sampai bingung, benar nggak yang ana baca ini? Sampai ana foto itu yang di koran. Karena banyak tenaga pendidik guru itu hanya cari duit, bukan mendidik, dia hanya mau makan di sana. Jadi apa sekarang sikap orang tua jemaah? Orang tua sudah perhatian tapi di sekolah tidak diperhatikan. Juga tetangga nggak perhatian sama anaknya. Adanya RT, adanya RW, seharusnya itu menjadi ajang komunikasi bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. RT kumpulkan semua warga RT-nya. Kita nih kepingin di RT kita nih semuanya sholat ke masjid. Supaya apa? Supaya anak-anak ini niru orang tuanya. Bisa nggak? Muslim semuanya, kenapa nggak bisa? Mereka punya musola bersama. RW juga di sana. Kemudian disuruh paling tidak ada komunikasi mengatakan tolong anak titip anak-anak. Dulu jamaah, dulu Masya Allah. Kalau ada anaknya tetangga yang nggak benar dimarahin sama tetangganya, orang tuanya itu bahagia, senang. Jazakallah khair, makasih banyak. Mau ditampar anak-anak tampar kalau nggak benar. Itu dulu. Sekarang gurunya marah, bapaknya marah juga tadi kata. Ana masih ingat ketika anak SD itu dada anak ini warnanya biru. Karena sering dicubit sama guru ya. Di sini kuping ini bukan kuping yang dijiwit tapi jambang ini. Kalau pulang laporan sama orang tua ditambahin sama orang tua. Karena apa? Karena orang tua ini nggak benar, gurunya yang benar. Sekarang kan berubah. Maka kalau nasihat ana
carikan lingkungan yang baik. Hijrah. Kita perlu menciptakan. Jadi perumahan-perumahan yang ada itu kadangkala hanya perumahan klaster-klaster mewah. Rumah yang orang kaya semua nggak saling kenal. Kita bikin perumahan, di situ disampaikan bahwasanya yang di tempat ini nggak boleh ada yang ngerokok. Kalau ada yang ngerokok di luar sana. Lingkungan ini nggak boleh anak-anak melihat. Karena kita tahu jamaah, pemerintah kita memerangi rokok mati-matian. Sampai menulis rokok itu membunuhmu. Tapi pancet rokokan dong. Padahal udah rokok membunuh tapi tetap merokok. Tulisannya kecil sekali. Oh, tulisannya kecil sekali. Makanya kalau gitu kita bikin yang besar nanti. Maka adiknya dipanggil, kasih nasihat, kemudian diselamatkan dari lingkungan, diasingkan, dipindah ke tempat yang lebih baik, mudah-mudahan jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Masya Allah, masih ada. Ustadz mempersiapkan anak di era milenial. Pasti harus mencari sekolah terbaik. Kriteria seperti apakah sekolah yang terbaik? Karena sekarang banyak sekali model sekolah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya jamaah. Kita kalau bicara sekolah yang baik itu apa yang gedungnya yang paling bagus, apa yang pakai AC, apa yang guru-gurunya itu S2 semua umpamanya. Maka dilihat. Yang pertama dilihat itu orientasi sekolah ini kemana. Visi dan misi sekolah dilihat. Kemudian kalau orang tua bisa melihat output dari sekolah ini dilihat. Jadi apa sih? Tadi Anda sampaikan tidak semuanya harus jadi ustadz. Enggak. Tapi semuanya harus belajar agama, harus menjadi bertakwa. Jadi dokter-dokter yang beriman, jadi insinyur-insinyur yang beriman, jadi pejabat-pejabat yang bertakwa kepada Allah, jadi polisi-polisi yang beriman. Maka dilihat. Yang pertama visi dan misi sekolah ini outputnya kalau bisa dipelajarin kurikulumnya. Kalau sekedar nama SDIT, sekarang kan lagi ramai memang itu yang dijual sama mereka. Tapi apakah benar? Kemudian Anda melihat kadangkala orang tua kalau tidak mendapatkan sekolah yang benar di kampungnya, nggak usah disekolahkan anak. Sekarang ada sistem homeschooling. Dan subhanallah, jangan diremehkan homeschooling ini jemaah. Mahasiswa termuda ITB tahun kemarin itu umur 14 tahun. Tidak pernah duduk di bangku sekolah. Umur 14 tahun. Mahasiswa termuda, dia belajar sama ibunya. Ternyata bisa dan alhamdulillah sekarang kejar paket itu diakui oleh pemerintah. Jangan dipikir kalau kejar paket nggak bisa kuliah di fakultas yang ternama, enggak. Alhamdulillah sudah tidak ada diskriminasi sekarang. Tinggal tadi hanya ketika bikin homeschooling, anak-anak ini butuh interaksi sama teman-temannya. Jadi kalau bisa homeschooling tidak sendirian, bikin sama teman-temannya, panggil guru, bayar gurunya. Dan tadi profesor sudah menyinggung gaji guru ini seharusnya lebih tinggi daripada gaji hakim. Gaji hakim kata beliau. Berapa gaji hakim, Prof? Nggak tahu juga. Harus lebih besar gaji guru jemaah. Dan guru agama harus lebih banyak. Kenapa Ustaz? Ini yang untuk masa depan. Kalau yang umum itu hanya untuk masa dunia. Jadi yang untuk masa depan seharusnya lebih besar. Karena anak sedih kadangkala guru ngaji dikasih 200.000. Guru matematika 1 juta. Guru bahasa Inggris, kalau yang samping anak ini bahasa Inggris nih, Masya Allah, kayaknya banyak fulusnya nih. Barakallahu fikum. Jadi kiranya seperti itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu sepertinya pertanyaan terakhir. Ana mohon maaf kalau ada yang kurang, ana kembalikan kepada moderator. Jazakallah.